pagi jemaat Narwastu Mujizat. Gak kedengeran. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Shalom juga buat jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikannya. Amin. Masuk di bulan Februari awal bulan. Biarlah kita tetap terus setia mengiring Tuhan. Amin. Kita ada semuanya karena anugerahnya. Haleluya. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan. Yang memberikan nyawa-Mu Tuhan. Untuk menebus setiap kami yang ada di tempat ini. Bahkan umat-Mu yang ada di rumah. Pagi hari ini Tuhan, sungguh hati kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, yang sudah memberikan kebaikannya, memberikan nyawanya untuk menebus setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Tutup punggung setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Koralama syikiara lambu. Ya raramo syikiara larare. Ya raramo. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Dia yang tidak pernah meninggalkan, amin. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di sama-sama lebih lagi katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi tiada pernah sedetik
janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari yang mengecap kebaikan Tuhan sama-sama katakan, Yesus Engkau juru selamat kami. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janjimu ada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan kau katakan, Yesus Engkau juru selamat. Engkau juru selamat kami. Dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yang mengecap kebesaran kasih setia Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Besar setiamu Tuhan, Kau juru selamat kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Hanya Engkau Yesus yang memberikan nyawamu menebus setiap kami. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, kasih setiamu Tuhan tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Kiara laraba, sikiara laba, yara lara larabo. Mari angkat suaramu lebih lagi, nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu, nyatakan kebaikannya buat setiap pengorbanannya, buat apa yang sudah kau kerjakan dalam hidupmu. Angkat suaramu sembah Tuhan. Baik kau yang ada di rumah tetap terus sembah Tuhan. Biara laba yamo, sikiara laba yara lase. Sungguh hati kami merindukanmu Tuhan, sungguh hati kami menanti-nantikanmu. Biara laba yara lama se. Allah yang layak disembah, Allah yang layak terima pujian, Raja segala raja. Biara laba yara layabo. Biara laba sikiara laba yara laba sikiara laba yara laba se. Biara laba sikiara laba se. Sikiara laba sikiara laba se. Sikiara laba sikiara laba sikiara Sungguh hati kami merindukanmu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan bukan karena rutinitas Tuhan setiap minggu harus ibadah, tetapi biarlah kami datang Tuhan dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Yesus, Allah kami yang hidup Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pengorbananmu Tuhan. Engkau yang rela mati memberikan nyawamu untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak mampu membalasnya Tuhan dengan hidup kami, tapi kami rindu membalas kebaikan-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ya Allah, mari umat Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan dengan segenap rasa cinta-Mu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi-Mu, seperti Tuhan Yesus mencintai-Mu. Dia tidak pernah meninggalkan-Mu,
Dia tidak pernah melupakanmu. Sebab dia Yehova Shammah yang selalu hadir di dalam hidupmu. Dia Allah yang setia, yang tidak pernah melupakanmu. Ya rala pasikiana nama ya nama ya pasiki nama ya rala pasikiana nama ya rala pasikiana nama ya rala ya rama. Kami agungkan Engkau Yesus, Yesus. Jamaah-jamaah setiap kami yang menantikanmu, Yesus, 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 Juru Selamat kami, Kiana nama, Kiana nade, Yesus, Yesus, panggil namanya Yesus, 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 haleluya, Yesus, biar kemuliaan-Mu datanglah, kehendak-Mu yang jadi, biar Allah ramah. Kekudusan-Mu melingkupi setiap tempat ini Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan. Biar Allah ini waktu-Mu Allah Roh Kudus untuk melawat setiap kami. Ini waktunya Allah Roh Kudus untuk merestorasi setiap kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami tidak membatasi kuasa-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami membuka tangan kami. Menyatakan Kau Allah yang besar. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Saat kami masuk ke naik ke gunung Tuhan, supernatural breakthrough ini pasti mengikuti. Supernatural breakthrough pasti terjadi. Ya Allah, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Oh ya Allah, sedang jemaat sama-sama bangkit berdiri, tetap dalam hadirat Tuhan, sembah Tuhan. Oh ya lawan setiap kami, jamah setiap kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membabat setiap hati umat-Mu Tuhan. Oh ya
katakan bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Dia yang duduk di tahta, yang memerintah selamanya, yang bangkit dari maut, yang mengalahkan maut. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King, let our King be lifted high. Let our King, let our King be lifted. Let our King be lifted high. Let our King be lifted high. Hosana. Sorak-sorai, angkat suaramu, katakan Hosana. Hosana. Oh, terpujilah Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terimalah puji-pujian umat-umat kali ini Tuhan. Let sorak-sorai, buat Allah kita yang dahsyat, Yesus Kristus, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Allah kita yang dahsyat, amin. Haleluya. Siapa yang percaya saat kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kita mampu mengalahkan setiap musuh-musuh yang ada di depan kita, amin. Haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan Yesus dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, sekali katakan, ku kalahkan musuh, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, katakan, ku kenakan jubah, ku kenakan jubah pujian, amin. Ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, amin. Ku kenakan jubah pujian dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan, sekali katakan, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru, amin. Dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Sorak-sorai pada
Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Yang membuat kita lebih daripada pemenang, amin. Katakan ke kanan kiri, katakan engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Mari umat pemenang. Lebih lagi kita mau naikkan pujian. Kita mau angkat iman kita. Bahwa kita lebih dari pemenang. Umat pilihan Tuhan, amin. Haleluya. Mari umat pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak siapa dah. Katakan kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang. Haleluya. Keluarkan pancimu. Yesus saja segalanya. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejamu. Kita lebih dari pemenang. Kita mau bersorak-sorai. Kita umat pilihan Tuhan yang memampukan kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mari mau pemenang katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa. Katakan jika Allah di pihak siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang lambaikan tanganmu. Haleluya. Tibakan pancimu. Yesus saja segalanya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yeay. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat yang memampukan kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat Tuhan. Mari Tuhan katakan jika Allah di pihak kita siapa dah. Katakan saya lebih dari pemenang. Mari umat pemenang katakan haleluya. Akan memanjinya Yesus Raja segala. Haleluya. Haleluya. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan dengan imanmu engkau lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yes, sorak-sorai haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Oh, haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Saya undang adik-adik sekolah minggu bisa maju ke depan beserta kakak-kakak pengajar. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita ke depan ke anak-anak kita. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, pada ibadah raya pagi hari ini Tuhan kami bawa anak-anak kami di depan hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai anak-anak ini Tuhan.
sebagai persembahan yang hidup, yang mulia Tuhan, yang gak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka semua bukan anak-anak biasa. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa Tuhan. Mereka adalah imamat yang rajani, mereka adalah bangsa yang terpilih. Mereka adalah the Jewish generation, mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan. Hikmat-Mu menguasai jiwa dan tubuh mereka. Mari Roh Kudus kuasai jiwa dan tubuh mereka masing-masing. Berikan hikmat-Mu lebih lagi bagi mereka Tuhan. Agar mereka mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itu akan memerdekakan mereka Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu agar mereka taat dan takut akan Kau Tuhan Yesus. Dan menghormati orang tuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau jamah mereka satu persatu. Kau urapi mereka pribadi demi pribadi Tuhan. Kami juga berdoa Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus untuk guru-guru pengajar di gereja anak ini Tuhan. Jamah mereka Roh Kudus, berikan hikmat marifat yang daripada-Mu lebih lagi bagi mereka agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang keluar dari mulut, lidah dan bibir mereka. Kami serahkan ibadah gereja anak ini dari awal pertengahan hingga akhir ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan. Kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Apapun juga boleh terjadi di dunia ini, bahkan di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Tapi kami percaya satu hal yang kami tahu. Dunia mengatakan bahwa akan menjadi semakin gelap pada tahun 2023 ini. Tapi kami percaya Engkau adalah terang dunia ini. Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami Tuhan. Kami tetap berpegang teguh pada pengakuan iman kami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji setia. Tidak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Indonesia ada, itu enggak kebetulan Tuhan. Engkau berencana pada negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa terjadi di Indonesia ini. Banyak mulut yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Kau berkati Bapak Jokowi, Bapak Presiden kami, Kau urapi Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai jiwa tubuhnya, berikan kekuatan yang daripada-Mu, topang dia untuk memimpin negara ini Tuhan. Nah, beserta para kabinetnya, beserta para menteri-menterinya, Panglima TNI, semua kepala staf dan Kapolri, Kau jamah mereka Tuhan. Sampai pada gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Jamah mereka satu persatu Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk memimpin, untuk menjadi pemimpin di negeri ini Tuhan. Kami percaya penuaian besar terjadi. Kau berkati sumber daya manusia, sumber daya alam di Indonesia ini Tuhan. Oh, tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau Tuhan. Sesuatu yang terbaik terjadi pada negara kami Indonesia ini. Tidak ada satu negara, tidak ada satu bangsa bisa berdiri di dunia ini, di muka dunia ini tanpa seizin Engkau. Tapi Engkau mengizinkan Indonesia ada. Engkau memiliki rencana yang indah bagi Indonesia ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang mengalami keputusasaan. Oh, Kau berikan jalan keluar Tuhan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami jalan buntu. Kau berikan kelegaan Tuhan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan way out, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Karena Kau adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekarang dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memikul segala kelemahan kami Tuhan, Engkau yang menanggung segala penyakit kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Oleh kuasa darah-Mu, kami telah menjadi benar di depan takhta kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, terobosan spiritual terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berakar, mengambil nutrisi-nutrisi firman yang daripada-Mu, sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah segar. Kami percaya Tuhan. Sekali lagi tidak ada satu hal yang mustahil buat Engkau dan buat kami yang percayakan Engkau. Engkau Allah yang sanggup. Engkau Allah yang menciptakan tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau Allah yang lebih daripada cukup. Engkau Allah kami
yang memenuhi segala keperluan, segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati, kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, yaitu Bapak David Harahap Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan, Kau berkati kehidupan rumah tangganya, Kau berkati usaha pekerjaannya, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Kau berkati dia naik dan tidak pernah turun, Kau berkati dia sebagai kepala bukan sebagai ekor Tuhan. Mari Roh Kudus, tambahkan hikmat marifat bagi Bapak Gembala kami. Kau kuatkan dia, Kau topang dia Tuhan, untuk mengembalakan domba-dombamu di gereja Antarwastu ini Tuhan. Kau berkati istrinya Ibu Maria, kedua anaknya Niel dan Briel Tuhan. Jamah mereka satu persatu, urapi mereka pribadi demi pribadi. Dan kiranya Kau berkati mereka berkelimpahan dengan tidak kurang suatu apapun. Kau hindari mereka dari segala malapetaka, dari segala sakit penyakit. Tutup bungkus keluarga Bapak Gembala kami ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya. Mari Bapa, kiranya Kau berkati persembahan ini, Kau kuduskan, Kau layakkan persembahan ini Bapa, agar berkenan bagi hadirat-Mu untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau juga melihat tangan-tangan yang memberikan persembahan. Mari Bapa, kiranya Kau berkati tangan-tangan memberikan persembahan ini, Kau balaskan berlipat kali ganda. Sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, persembahan berjalan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Sambil memberikan persembahan kita akan melihat tayangan multimedia selama sepekan. Mari kita bersuka karena Allah kita. Shalom, jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang dikasihi oleh Tuhan, senang berjumpa kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya Vina dan rekan saya Retno. Pada hari ini kami akan menyampaikan informasi gereja GPI Narwastu Mukjizat dalam bulan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, janji iman, pembangunan, dan lain-lain, dapat memberikan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang terdapat di layar. Dan dimohon untuk memberikan kode dengan menambahkan 1 sampai dengan 10 rupiah untuk memudahkan bendahara dalam menghitung persembahan. Gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang rindu terlibat secara konsisten menabur janji iman untuk pelunasan gedung gereja. Bulan Januari 2023 sudah terbayar cicilan ke-94 sejumlah Rp10.892.165. Kami menantikan jemaat Tuhan yang lainnya untuk sama-sama terlibat bergandengan tangan dalam pelunasan cicilan gedung gereja. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PDP Sigit Heni. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, membutuhkan pertolongan, dan rindu untuk didoakan, saudara bisa memasukkan pokok doa Anda melalui scan QR berikut ini. Dan tim pasukan doa akan berdoa bagi saudara. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam ibadah pasukan doa fajar setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 3.45 pagi. Link akan ditutup pukul 3.47 dan wajib on cam. Mari bergabung dalam menara doa yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi di lantai 2 gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, ataupun pelepasan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi di hall gereja. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara ibadah raya Minggu selama bulan Februari. Ibadah gereja anak juga diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30 pagi bertempat di lantai 3. Terima sukacita surga, itulah
Hadirilah ibadah doa malam tiap hari Rabu pukul 7 malam. Dan berikut ini adalah jadwal pembicara doa malam Rabu selama bulan Februari. Segala perkara dulu sekarang. 30 Minutes with God atau doa malam online diadakan setiap pukul 9 malam via Zoom dan diadakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Mengundang untuk seluruh anak muda hadir dalam ibadah Youth True Generation yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Hall Gereja. Alasanku melakukan segala perkara. Bagi seluruh wanita Allah, wanita youth, wanita dewasa muda, wanita senior, mari bersama-sama bergabung dalam ibadah persekutuan wanita Allah yang diadakan setiap hari Jumat ketiga pukul 7 malam di Hall Gereja. Dan untuk seluruh jemaat GPI Narwastu Mukjizat yang rindu alami lawatan supranatural, mari bersama-sama mengikuti retreat jemaat yang akan diadakan pada 29 April sampai dengan 1 Mei 2023. Bertempat di Arayana Hotel dan Resort Trawas dengan biaya Rp550.000. Silakan mulai menabung sebagai tanda keikutsertaan saudara. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Saudari Chelsea. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Vina dan rekan saya Retno, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. salam kemenangan. Bagi Bapak Ibu Saudara, untuk pendaftaran retreat umum akan ditutup pada tanggal 12 Februari 2023. Dan menabung untuk retreat dapat dilakukan melalui transfer. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Chelsea. Dan ibadah PWA ada perubahan, dirubah menjadi Jumat kedua tiap bulan. Jadi nanti tanggal 10 Februari akan ada ibadah PWA pukul 7 malam. Diharapkan kehadiran dari para wanita Allah untuk bisa hadir. Dan ibadah doa malam hari Rabu tanggal 8 Februari akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Harahap. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum join ikut doa malam online, mari sama-sama join bersama di dalam doa malam online dengan temanya berjalan setiap hari dalam hikmat Tuhan, tanggal 6 Februari sampai 10 Februari by Zoom pukul 9 malam. Dan ibadah raya pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta David Harahap. Kita siapkan hati kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Katakan kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidup. Saya undang jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidup bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidup. Katakan kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Sekali lagi, kebaikanmu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Tuhan berjanji rambut di kepala kami semuanya berhitung. Tidak ada satupun yang tanggal tanpa seizin Tuhan. Itulah bukti kasih-Mu buat kami umat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan sangat-sangat baik Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah iman percaya kami kepada Tuhan. Kami punya iman yang sungguh-sungguh lebih lagi mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Urapi hamba-Mu, kuduskanlah hamba-Mu, biarlah setiap kata demi kata Tuhan yang menuntun. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuntun hamba-Mu, untuk hamba-Mu bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti Tuhan oleh umat-Mu. Dan kami mau mendengar yang mendengar isi hati Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami Tuhan, telinga kami. Kami siap ya Tuhan mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya, ini para pemain musik kalau bisa jangan ke toilet. Kalau mau ke toilet saya tunggu 1 menit ya. Karena ini sangat penting saudaraku. Pagi siang hari ini saya ingin berbicara tentang iman. Iman itu hal yang sangat penting Bapak Ibu ya. Kita ini mau dipimpin Tuhan, itu semuanya dimulai dari iman. Nah, sebelum saya sampaikan tentang iman, saya mau bicara tentang rasio dulu. Ya, saya tunggu aja, yang di belakang masih ada. Ya, saya ini sebetulnya ya gini Bapak Ibu, saya selalu sayang gitu. Kalau jemaat itu tidak dengar firman Tuhan, itu sayang saya. Karena apa? Saya punya kerinduan tahun ini kita sama-sama ngalami terobosan dari Tuhan. Supernatural breakthrough. Amin. Kita ini sama-sama ngalami terobosan. Ingat di awal tahun itu Tuhan katakan, tahun ini yang tidak sungguh-sungguh menjadi pelaku firman akan ditinggal loh sama Tuhan. Yang lain ngalami terobosan-terobosan, nanti ketinggalan ini yang setengah-setengah ini. Nah yang ketinggalan itu saya khawatir, saudaraku. Biasanya yang ketinggalan-ketinggalan pasti merasa begini, wah Tuhan pilih kasih. Tuhan tidak sayang sama aku. Apa bukti nih? Sana dijawab Tuhan, sana ditolong Tuhan, aku enggak ditolong-tolong sama Tuhan. Nah itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Justru ini tahun ini Tuhan kasih untuk kita, ini tahun terobosan, saya sayang. Yang tahun-tahun lalu punya kepingin, punya harapan, kepingin punya rumah, ya kan? Kepingin punya kendaraan, belum dikasih sama Tuhan. Bukan tidak dikasih, belum dikasih, mungkin apa? Belum siap. Yang belum siap bukan Tuhan,
Orangnya belum siap, Tuhan kan paling tahu gitu kan. Tapi sudah kecewa dulu. Maka itu hari ini saya mau mengajarkan hal yang sangat penting. Tangkap sungguh-sungguh tentang iman. Iman itu bagaimana sih? Bukan hanya cuma percaya, aku pegang janji Tuhan. Enggak, saudaraku. Nah, sebelumnya saya ingin membahas tentang rasio atau akal budi. Sadarkah kita sebetulnya, saudaraku ya, cara Tuhan, cara kita untuk memuliakan Tuhan, cara kita ini untuk memuliakan Tuhan, itu adalah kita harus memaksimalkan rasio kita. Amin. Rasio akal budi kita ini harus dimaksimalkan. Kita sungguh-sungguh harus berikan kepada Allah. Artinya apa? Dikasih otak sama Tuhan, kita harus pikir betul-betul. Maka itu tanya Tuhan, instruksinya Tuhan, kita lakukan. Ketika kita melakukan, kita harus pikir. Kita harus punya rasio. Ya, rasio ini cara memuliakan Allah sebetulnya. Ini cara yang utama. Nah, untuk mau mengerti Alkitab saja, mengerti wahyunya Tuhan saja, itu enggak boleh kita meninggalkan rasio. Makanya ketika saudara baca Alkitab, saudara harus sungguh-sungguh renungkan itu. Renungkannya pakai apa? Pakai pikiran. Pakai rasio kita ini. Bukan terus, pokoknya aku percaya, tak pegang janji Tuhan, aku akan naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Terus pokoknya aku percaya, tak pegang janji Tuhan, Tuhan pasti berkati aku. Bukan itu aja, enggak. Maaf ya, otak kita ini harus digunakan. Ya, rasio kita, akal budi kita ini untuk mengerti firman Tuhan harus dipakai. Tetapi jangan memakai rasio ini sebagai standar mutlak kebenaran. Ini yang bahaya. Kalau kita pakai rasio kita standar mutlak kebenaran, ini sangat bahaya. Karena apa? Karena manusia ini penuh dengan dosa. Jadi rasionya, akal budinya sudah terkontaminasi dengan dosa. Mana bisa untuk mencapai kebenaran yang tertinggi dengan kekuatan manusia yang penuh dosa? Enggak bisa. Maka itu kita ketika baca Alkitab, kita perlu berdoa. Biarlah pimpinan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Amin. Betul enggak saudara? Saudara berdoa enggak itu? Doa, biarlah Roh Kudus yang menuntun kita. Ada seorang pemikir-pemikir yang tajam, yang luar biasa rasionya. Itu tahun 1724 sampai 1804. Ini tahun-tahun ini teolog-teolog yang luar biasa bermunculan. Sampai ada yang sesat, ada yang benar. Nah, Immanuel Kant pernah berkata begini, rasio lah yang paling rendah nilainya. Ketika seseorang mendewakan rasio, jadi ketika seseorang bangga dengan kecerdasannya, dengan kepinterannya, oh aku hebat, EQ ku tinggi, EQ ku di atas rata-rata, wah merasa sok hebat, sok pinter, bahaya. Dikatakan itu paling rendah nilainya. Karena apa? Ketika seorang mendewakan rasio, maka dia sebenarnya berada di dalam kekeliruan yang luar biasa. Kadang ini ngomongnya susah ya lidahnya itu. Kekeliruan yang luar biasa, saudaraku. Ya, sebab rasio ini bukan standar untuk menemukan kebenaran. Bukan standar. Maka itu ketika kita baca Alkitab, kita perlu dengan rendah hati, Roh Kudus pimpin aku. Perangi aku Roh Kudus, supaya aku mengerti jalan Tuhan. Amin. Kalau saudara melakukan ini, saya percaya, tidak lebih 3 bulan ini saudara akan diberkati Tuhan semuanya. Saudara akan dipulihkan Tuhan, saudara akan ditolong Tuhan. Saya kasih contoh ini. Yang namanya seorang teolog yang luar biasa, Friedrich Nietzsche. Bisa ditayangkan fotonya. Sebentar, saya ngambil PowerPoint ya. Fotonya ini zaman modern luar biasa, saudaraku ya. Semuanya bisa dicari kalau kita mau mencari. Walah, pointer juga enggak bawa saya. Oke.
Enggak apa-apa, sudah pelan-pelan. Lihat ini. Ini namanya Friedrich Nietzsche. Pernyataan ini sudah terukir. Ini tahun 18 sekian ya. Orangnya ini seperti ini modelnya. Kalau dilihat dari wajahnya begini, wajah orang pinter enggak ini? Pemikir enggak? Kelihatan ini pemikir ini. Orang pinter ini. Ya toh? Saking pinternya keblinger ya. Sampai dia berkata, God is dead, God remains dead, and we have killed him. Dikatakan Tuhan sudah mati. Tuhan tetap mati. Remain dead tetap mati ya Pak ya? Pak Leri ya? Tetap mati. Dan we have killed. Dan kita telah membunuhnya. Kita sudah membunuhnya. Jadi orang pinter ini, orang teolog ini akhirnya belajar, tambah menggali, tambah bertentangan dengan logika. Firman Tuhan ini saudaraku, gak bisa dicerna dengan logika kita yang terbatas, otak kita sak kepel saudaraku ya. Ya, 5 kepel roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang kenyang, masuk tak logika? Gak masuk, Allah gak mungkin. 5 kepel roti, 2 ekor ikan yang bawa siapa? Anak kecil loh. Bukan orang dewasa, mungkin orang dewasa sak karung. Beda, anak kecil mek sak kotak. 5 kepel roti, 2 ekor ikan, 5.000 orang kenyang. Masuk akal, masuk akal, gak masuk akal, sobek. Lazarus mati berapa hari? 3 hari. Ya busuk mambu, bangkit. Mosok sih? Gak percaya? Sobek, lihatan. Akhirnya cuma daftar isi nanti. Sampai ke kamus. Ya kan? Itu yang terjadi di Friedrich Nietzsche seperti ini. Hati-hati dengan rasio kita. Kadang-kala kita membatasi iman percaya karena rasio. Ayolah, saya itu kepingin semuanya kita bertumbuh dewasa. Cara berpikir kita, ini tahun kita ini akan mengalami terobosan supranatural. Sungguh-sungguh, ya, harus disiplin diri ini dalam banyak hal. Disiplin. Baca Alkitab, disiplin. Renungkan firman Tuhan, disiplin. Ini Friedrich Nietzsche ini tahun 1844 sampai 1900 ternyata. Ya, ini sampai terkenal. Sampai murid-muridnya itu jengkel sama dia. Karena dia ini orang pinter. Akhirnya waktu dia mati, saudaraku, kuburannya ditulis, ditancapkan. Nietzsche is dead. Nah, itu sampai begitu kan. God is risen. Yesus Tuhan bangkit. Secara logika nggak masuk akal. Wong Tuhan kok mati di kayu salib? Mosok Tuhan kalah. Lah kita kan maunya menang-menang terus toh. Wong nyanyinya lebih dari pemenang dalam skala perkara. Ya, sayang tadi waktu intronya musiknya diem. Musiknya nyanyi, WL-nya singernya diem. Harusnya nyanyi. Lebih dari pemenang apa? Kita lebih dari pemenang. Coba sih, musiknya kalau musiknya bingung saya nyanyi nih. Supaya ngerti, coba bassnya aja wes, nggak usah pakai ya wes, pemain pianonya di situ. Coba misalkan ini ya, keren. Main drum ya. Nah, misalkan ini ya, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Saudara ngomong lebih dari, lagi kita lebih dari ayo. Oke, cukup. Lah mimpin pujian saya. Kak khotbah akhirnya lali. Harusnya begitu kan. Wah, paling seneng orang itu kalau kita lebih dari pemenang. Mosok pengikut Tuhan Yesus kalah. Di mana Tuhan? Betul enggak? Makanya secara manusia, secara logika enggak masuk akal. Yesus loh disalib, katanya anak Tuhan. Katanya Yesus itu Tuhan, tapi nah kok mati di atas kayu salib? Enggak mungkin itu Tuhan, itu manusia. Maka itu Nietzsche percaya. Friedrich Nietzsche itu. Dia berkata, Yesus telah dibunuh. Makanya ada filmnya sampean, Yesus itu dicuri.
Jadi bukan bangkit karena dicuri sama siapa? Muridnya. Yesus dikuburkan. Malah ada lagi filmnya itu lebih ngeri. Hidup Yesus. Akhirnya menikah. Punya anak, anaknya akeh. Saya pernah nonton film itu, makanya saya ingat. Itu film-film sesat yang menyesatkan. Secara logika lebih percaya mana? Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Atau Yesus mati sungguhan. Secara logika orang berkata, Yesus itu bukan Tuhan, dia manusia biasa. Tapi kita percaya apa kata firman Tuhan. Ya kan? Bahwa Yesus itu apa? Tuhan. Segala kuasa diberikan kepada anak Allah. Nah itu kan, lihat Ibrani 11 ayat 1 itu kan, kita kemarin Rabu belajar. Pada zaman dahulu, Allah berbicara melalui siapa? Nabi-nabinya. Ya, tapi zaman sekarang, zaman akhir, Allah berbicara melalui anaknya. Siapa itu? Yesus itu. Iman Ibrani 1 ayat 1, salah. Ibrani 1 ayat 1. Bisa ditayangkan, Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi zaman dahulu. Zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa itu anaknya? Yesus. Sang firman itu. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Itulah yang saudara percayai, saudara andalkan dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan. Amin. Sampai di sini paham ya? Nah, bagaimana dengan perjanjian baru kata iman? Langsung perjanjian baru. Bagaimana dengan Alkitab dalam perjanjian lama dulu? Kata iman itu apa? Ternyata di dalam Alkitab bahasa Ibrani, iman itu punya arti begini, saudaraku. Berasal dari dua kata. Emun dan yang kedua, rada angel iki ngomongannya. Batak. B-A-T-A-K-H belakangnya. Tulisannya begitu. Jadi bacanya mungkin Batak. Gitu. Emun itu artinya kesetiaan. Batak itu percaya, kepercayaan. Jadi emun kesetiaan, Batak itu kepercayaan. Ibrani 11 ayat pertama itu definisi iman, kita tahu. Tadi ini ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu yang Anda harapkan, Anda dan saya harapkan, kalau tidak dilandasi dengan dasar percaya, yakin, mana bisa. Paham saudaraku? Itu tangkap dulu. Segala sesuatu yang kita harapkan, Anda harus masuk itu percaya, yakin. Yang tidak punya rumah, saudara mesti yakin, percaya. Aku pasti punya rumah. Yakin dulu. Tapi kalau saudara tidak yakin, mosok sih model kayak gini punya rumah. Mimpi, aku gak gelem mimpi muluk-muluk, biasa ya. Loh, saudara mesti sadar, keongnya dikei omah mbak Tuhan. Bayangkan keong kalau tidak punya rumah, mati kepanasan itu. Ya toh? Semut aja dikasih rumah. Ngapain terus iman saudara itu iman yang seperti itu? Sok-sok rendah hati. Maaf kata, padahal udah goblok gitu kan. Bukan rendah hati, membatasi kuasa Allah. Segala sesuatu yang kamu harapkan apa? Depotku rame, laku, yuk bukaan depot itu. Terus ngomongin, angel, saingannya akeh. Kalau apa tempe penyet, tahu penyet, ayam penyet, akeh saiki penyet-penyet, wis gak dodolan apa iso buntut ae. Larang so buntut modali lo akeh. Larang so buntute kambing yo larang, buntute sapi yo larang, buntute tikus sing murah. Sopo sing mangan buntute tikus ya? Batasi lagi kuasa Tuhan. Ingat harus didasari dengan keyakinan dan percaya. Lalu apa? Tadi dasar iman tadi. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita belum lihat, namun kita harus percaya. Betul enggak? Itu kan iman. Berarti saudara harus dasari itu dengan percaya, yakin, tapi jangan lupa kata emun tadi apa?
kesetiaan. Berarti harus ketika saudara percaya, saudara yakin, saudara juga harus melaksanakan kepercayaan saudara dengan apa? Pada saat Anda percaya, pada saat itu juga Anda harus melakukan kesetiaan itu. Bukti nyata sebuah kesetiaan itu apa? Wujud nyata kesetiaan adalah ketaatan. Amin. Kalau Anda taat melakukan firman Tuhan, itulah buktinya engkau setia. Bisa nangkep saya? Firman Tuhan suruh apa? Taat. Lakukan aja, taat. Jadi kalau dasar dalam Ibrani itu tadi, yang nulis orang Ibrani, Paulus itu dalam bahasa aslinya itu Saulus awalnya, Saulus itu Ibrani. Menunjukkan itulah orang Ibrani. Ya. Jadi orang Ibrani menuliskan ini. Segala sesuatu yang kamu harapkan apa? Kalau harapanmu jelek kan tidak mungkin, pasti bagus. Tahun ini aku harus lebih bagus daripada tahun lalu. Tahun ini aku percaya Tuhan, aku pasti punya rumah. Kalau tahun lalu tidak punya rumah, tahun ini aku pasti punya rumah Tuhan. Aku kepingin punya mobil Tuhan. Dalam nama Yesus aku pasti punya mobil. Nah itu pengharapan. Anda harus percaya. Ketika Anda percaya, harus saat yang sama Anda juga harus lakukan kesetiaan. Yaitu ketaatan. Jadi bukan sifatnya teori, kognitif saja, pengetahuan saja. Tapi harus ada tindakan action. Yang setuju katakan amin. Actionnya mana? Tindakannya mana? Orang itu kalau tidak mau bertindak itu membatasi kuasa Tuhan. Karena dibatasi dengan pemikiran yang tidak bisa. Logikanya berkata tidak mungkin. Ya sudah, sampai di situ. Mujizat Tuhan tidak terjadi. Bagaimana dengan perjanjian baru? Kata apa yang dipakai? Berulang kali saya katakan pistis dan pistio. Pistis itu dalam arti begini. Kepercayaan, keyakinan. Pistio itu artinya percaya, meyakini, mengimani. Tak imani, aku percaya. Itu pistio. Dalam bahasa Inggrisnya faith. Iman. Nah, iman itu apa? Kepercayaan. Keyakinan. Kamu yakin enggak sama Tuhan? Percaya enggak Tuhan itu berkuasa? Percaya. Ayo, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya. Kemarin minggu lalu Tuhan katakan toh, yang mau buka bisnis usaha, lakukan bisnis usahamu, bukaan. Enggak peduli rumahmu mungkin di dalam kampung, di tengah kampung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa enggak Tuhan kirimkan pembeli? Bisa. Tapi kalau Anda ada batasi, enggak mungkin, angel. Jadi, karena firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bisa paham ya? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Coba kita buka Roma pasal yang ke-10 ayat 17. Alkitab katakan iman itu timbul dari mana? Jadi iman timbul dari pendengaran akan, nah ini loh penting. Firman Kristus itu di mana? Alkitab. Saudara nggak tahu Alkitab ya? Tak tunjukin nggak tahu, kalau nggak tahu Alkitab ya. Mungkin sudah lupa, ini mumpung ada. Saya soalnya sudah nggak pernah lagi bawa Alkitab, saudaraku. Mata saya kalau baca ini nggak bisa. Nggak lama kabur, pusing saya. Ini loh Alkitab. Zaman dulu orang itu susah kemana-mana cari Alkitab, bawa Alkitab toh. Zaman sekarang, saudara di mobil, saudara di ranjang, saudara di luar kota, saudara di bis, saudara di kereta api, dimanapun, Alkitab ini sudah bisa dimasukkan di handphone sucimu ini. Semua punya handphone? Ini ada gambar istri saya tersayang ya. Jadi mau gini saya terus tak miring nong ini. Tapi tidak apa-apa karena ini istri saya. Nanti saudara tak miring nong pikir sobeku, cewek sobeku. Ini istri saya ini. Kalau saudara ini zaman modern, tabmu ini, handphonemu tidak kau isi Alkitab, itu kebacut loh saudaraku. Ini firman Allah, ini pikirannya Allah. Masukkan pikiran Allah ini dalam pikiranmu. Amin. Supaya imanmu ini bertumbuh.
Jadi kalau firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan pendengaran oleh firman Kristus, banyak dengar firman. Amin. Jangan dengar kata orang, kata orang itu repot saudaraku. Ya, maaf ya, kalau orang kaya, saudara cerita apapun, yang ngerungokke itu ngene, ya betul Bu, iya betul, enggak pernah salah. Walaupun yang ngomong salah, tetap iya, didukung. Saya selalu backup Ibu, ngono. Saya backup Bapak, oke. Tapi lek melarat sih ngomong, dirungokke enggak? Didengarkan enggak? Bapak ngomong-ngomong males, gak direken ya, gak dirungokno, wis tak percuma. Tapi ketika engkau berdoa sama Tuhan, engkau saat teduh sama Tuhan, di situ loh Tuhan bicara. Jangan saudara berharap begini, aku kepingin dengar suara Tuhan audible. Sudahlah gak usah muluk-muluk, ini loh suara Tuhan. Ketika saudara baca tiba-tiba muncul firman Tuhan, ting, oh ini pesan Tuhan ini untuk aku. Enggak engkau pikir tiba-tiba muncul, dung, oh iya ini pesan Tuhan untuk aku. Amin. Itu. Nah, saudara cuma berharap, hai anakku, engkau pingsan saudaraku, lu sok begitu ngomong Melayu pasti bubar lah. Ya, cuma muluk-muluk pikirannya ya. Jadi Tuhan itu bicara melalui firman-Nya. Jadi kalau iman itu timbul dari karena apa? Pendengaran akan firman Kristus, iman ini hal yang sangat penting. Coba kita buka Ibrani 11 ayat yang ke-6a. Ya, 11 ayat yang ke-6a. Tadi ada yang izin sama saya, Pak, maaf Pak, kemarin saya kehujanan. Sekarang saya rada mau flu. Nggak enak badan, jadi nggak ibadah. Tapi saya ikut online. Saya bilang, oh ya, baik Pak. Tapi jangan lupa, saya bilang, dengarkan khotbah sungguh-sungguh. Saya bilang, ya, soalnya ini saya penting sekali. Ya, saya berharap dengar. Haleluya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Jadi tanpa iman tidak seorang pun itu berkenan kepada Allah loh. Namun jika kita ini beriman, maka kita akan mengalami apa? Bisa tangkap saya. Jika saudara beriman, maka saudara akan mengalami apa? Mujizat-mujizat Allah. Terobosan-terobosan dari Allah. Oh, enggak ada kata amin, saudara enggak yakin ya. Ketenggengen tah. Dengar saya khotbah ini ketenggengen atau bingung saya? Atau mosok sih? Coba nih firman Tuhan ya, ayat yang ke-6 ayat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Titik, sudah sampai situ. Tanpa iman loh, orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Ya, jadi kalau saudara tidak punya iman, tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi kalau saudara punya iman, maka saudara akan melakukan perkara-perkara besar enggak? Melakukan perkara-perkara besar. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Anak saya itu awalnya punya iman kepingin beli mobil itu, ayolah ya sudahlah 1000 cc aja enggak apa-apa. Tapi puji Tuhan saya diberitahu kalau 1000 cc itu 3 silinder. 3 silinder itu seperti meja itu kakinya 3. Enggak imbang. Harus 4 silinder. 4 silinder itu 1200. Lalu anak saya, waduh larang ya Pak. Wah larang. Wis beli sing paling rendah aja lah, enggak apa-apa wis. Velgnya velg kaleng saya. Bukan velg apa namanya? Racing, bukan. Bukan racing tapi yang kaleng. Kaleng itu kayak velg-velg yang biasa gitu elek. Terus saya bilang, tapi kalau saya bilang sama anak saya, kalau niku kok gak punya iman, wah pasti ngamuk dia. Marah ya kan. Makanya mesti hati-hati, mesti berhikmat. Saya cuma diam, saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, masuk anakku nanti beli paling rendah, terus velg kaleng lagi. Nanti begitu setiap masuk mobil, aduh kok elek ya mobilku ya. Lihat velgnya racingnya kok gak racing, tapi kok velg kaleng, waduh. Nyicilnya podoh kan gitu kan. Lama nyicilnya kan 4-5 tahun katakan begitu. Tapi yang dilihat barangnya elek. Susah enggak? Susah. Saya mulai berdoa, melangkah. Berdoa. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ternyata melangkah. Ketika melangkah, lo kok bisa loh. Dia itu sudah berjuang kemana-mana, cari cicilan yang murah. Murah, barangnya apik murah. Nggak masuk hitungan 1200 sih enggak bisa seharusnya. Akhirnya Tuhan buat bisa. Dan itu betul.
ketika di kertas itu anak saya kaget dari persetujuan itu semuanya. Itu dilebihi 30 juta. Jadi nilai 30 juta itu dihilangkan. Betul ya Daniel ya? Oh, 20 jadi 29 ya, bukan 30 juta. Dinaikkan. Apanya yang 30 juta itu? DP-nya. DP-nya ditambah. DP-nya ditambah, jadi buahnya yang ditambah. Secara hitungan di kertas, tidak mungkin cicilannya segitu. Tapi kok bisa? Itulah kuasa Tuhan. Amin. Itulah iman. Harus percaya, saudaraku. Melangkah. Caranya melangkah gimana? Tuhan, tolong pimpin hambamu. Saya kasih contoh, ada banyak di Alkitab ini yang menjelaskan, yang memberikan contoh kepada kita. Kita lanjut aja Ibrani 11, tetap ayat yang ke-8 ya. Dikata begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia apa? Berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Lihat. Disuruh Tuhan pergi, suruh Tuhan berangkat, tapi nggak tahu kemana. Makanya dikatakan Abraham ini orang beriman, gitu kan? Ya kan? Abraham taat kepada setiap perintah Tuhan, walaupun Abraham tidak tahu, belum tahu perjalanan akhirnya kemana Abraham ini disuruh Tuhan. Tapi Abraham tetap bersedia untuk melangkah maju, terus maju bersama dengan Tuhan. Ini loh iman percaya. Percaya dibarengi kesetiaan. Percaya dibarengin juga ketaatan. Bisa nangkep saya? Amin. Setia. Abraham disuruh ke Urus Kasdim, pergi ke tempat sendiri, ia tidak tahu letaknya di mana. Pergi berangkat. Sampai suatu ketika Abraham disuruh siapa? Menyerahkan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya? Itu Leri loh Pak ya. Bukan Joli. Ishak. Disuruh Tuhan serahkan. Abraham itu dikatakan bahasa aslinya dia menghujamkan ini. Pisaunya itu sungguh-sungguh mau dihujamkan. Terus Tuhan berkata apa? Stop. Cukup. Detik itu juga kata Jehovah Jireh muncul. Bisa nangkap saudara? Jehovah Jireh muncul. Apa artinya Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan. Tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin menjadi mungkin. Kok bisa domba, jantan, kecantol ini? Di semak-semak itu kan. Abraham menemukan. Momoro dengar suara mbek, oh itu. Ganti, Ishak turun. Enggak jadi nak. Oh itu saya bayangkan Ishak itu bukan masih kecil. Bukan sak recele angel kok, itu diomongi angel. Sak seril ya angel. Iki siapa? Ishak itu sekitar 14-15 tahun. Makanya ditanyai, loh, mana? Dombanya mana? Nanti Tuhan yang menyediakan. Lihat perkataan Abraham. Mana dombanya, Pak? Mana? Tuhan yang menyediakan. Amin. Hari ini anak saya kalau setiap bayar uang mobil itu bayar, puji Tuhan bisa bayar Pak. Setiap ngirim nota, puji Tuhan bisa bayar. Ya, puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Amin. Nanti tiba-tiba enggak terasa, lo lunas. Enggak terasa. Makanya yang penting apa? Ayo, miliki iman itu sungguh-sungguh. Imanmu enggak akan pernah tumbuh, ya. Kalau engkau enggak pernah melekat kepada firman. Paham ya? Jadi akarmu itu loh harus menyerap sungguh-sungguh. Kemarin Pak Leri sampaikan, akarmu itu akar yang aktif. Akar yang hidup bukan mati. Harus menyerap firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Serap lakukan. Supaya apa? Engkau bertumbuh. Kalau engkau bertumbuh, pasti berbuah. Buahnya apa? Segar. Bukan buah busuk masa lalu yang sudah mambu. Tapi buahnya selalu baru. Wih, dahsyat. Siapa yang mau hidupnya berbuah-buah? Amin. Lakukan firman Tuhan. Saya sedih terus terang. Di gereja Narwastu Mujizat ini banyak pergumulan selalu bapak-bapaknya. Sedih saya.
Saya cuma berdoa, Tuhan gimana caranya. Jadi yang berjuang ini seolah-olah istri-istri, ibu-ibu sendiri. Coba kalau saudara toleh ke belakang, bapak-bapaknya mana? Sedikit toh? Ya toh suami-suaminya ini loh, pada nggak datang. Nanti kalau tak tanyai terus, tak takoi terus, ngambul bojone. Ngamuk ya. Pak David ini tak takoi terus saya. Ya sudahlah. Tapi saya menghimbau, ayo jemaat Allah semujizat. Ayo para istri kuat. Amin. Bahanmu itu bukan debu dan tanah, tapi bahanmu dari tulang. Tulang itu lebih kuat daripada debu, tanah. Topang suamimu, bawa ke gereja pelan-pelan. Capek tamas tak pijeti sih yo. Jadi Sabtu malam itu ojo digigit tukaran, ojo gegeran. Sabtu malam itu seneng nosik. Ajari Bapak Ibu ya toh, seneng nosik. Capek tamas ya. Capek tako, tak pijeti ya. Wih, tumben rek bojoku yo. Mijeti aku. Loh lah anu Pak Bucu, enggak bucu itu namanya hikmat dari Tuhan. Ini pun saya ngomong enggak ada persiapan loh, tiba-tiba Tuhan ting, nah kan. Dipijeti dulu, dilus-lusik, seneng-seneng. Baru terus gini, Pak wis tidur sing enak Pak, besok jangan lupa ya ke gereja loh, ayo sama-sama aku seneng loh gereja. Saya percaya bojomu mari mbok pijeti, mari seneng atine gak iso nolak. Ya toh, lek ditolak, iso aku sibuk-sibuk. Ya wis nanti kapan lah Pak ya. Wis gak usah ngamuk Pak. Nanti lek ngamuk-ngamuk darah tinggi Pak. Lek awakmu sakit lah aku lak soro to Pak. Oh iya. Begitu loh, amin. Ojo tambah ngomongnya tambah ngamuk. Kok niku ngene gak kena anu dasar kok niku wis tambah gegeran. Minggu mau ke gereja gak seneng gereja tukaran Sabtu malam. Repot. Engko akhirnya melok ngamuk-ngamuk wis nangis aku gak nang gereja percuma. Melok ngamuk. Dua-dua akhirnya setan tepuk tangan puji Tuhan. Bukan puji Tuhan setan ngomong ya. Setan ini tepuk tangan, syukur ngene yo. Kok setan puji Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi harus ngerti. Diajak makan bakso bareng-bareng. Loh, aku gak ada duit. Aku ada uang Pak. Wis tak ajak kuwatir, wis tak siapno kok. Nah, gitu saudaraku ya. Diajak makan bareng, ngopi bareng. Gitu. Kan enggak bisa di kopi kenangan di warung kopi. Enggak masalah, tapi saya percaya nanti Tuhan akan angkat dari warung kopi, kopi kenangan. Beli kopi. Starbucks sampai apa li? Soalnya bojoku suka ngopi gua apa? Nah, saya enggak bisa, saya cuma nganter tok ya. Karena cinta saya, ya saya ngencet perno. Jadi mek incip-incip tok. Dek kopine sakmene yo. Gede kopinya, saya cuma incip sak serut. Enak yo. Enak. Jadi akhirnya tahu kalau sudah di situ minumnya apa saya. Apa itu? Oh, pokok es teh. Kau nolak. Kopi kenangan es teh. Minum apa saya lupa itu. Istri saya yang tahu itu. Ya pokoknya yang susu ada susu atau ada apokat. Ya situ lah itu yang aman-aman. Nah kalau udah di situ kan enak bisa ngobrol dari hati ke hati. Amin. Ingat loh manusia itu terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Yang dikasih makan jangan tubuhnya tok, jiwanya juga harus dikasih makan. Jiwa itu apa? Refreshing, makan bareng, coba gegeran terus. Nah, setiap hari gegeran durung bayar listrik lho Pak yo, durung bayar air lho. Ya kan kalau apa bayar sekolahnya anak-anak durung lho yo. Iki sepatuku jebol lho Pak. Lek apa iki sepatuku? Iku besoke maneh gegeran maneh tasku mulai jebol Pak. Ya stres bojomu Bapak Ibu. Mbok sing enak-enak ya. Yang rusak-rusak ngomong gini sama Tuhan, Tuhan ini sepatu mulai rusak loh Tuhan. Aku percaya Jehovah Jireh yang tidak ada menjadi ada. Engkau mampu menyediakan Tuhan. Nah, itu caranya Tuhan. Amin. Lek ngrungokke khotbah ngene iki enak ya saya. Amin. Mantap. Yes. Begitu keluar di tempat ini praktek nyata. Nah itu praktek nyatanya. Ya, jangan lupa saudaraku ya. Cepet ya, 11:30. Jadi contohnya itu Abraham seperti itu. Saya kasih contoh lagi terakhir dah. Simon Petrus, saudara tahu? Simon Petrus disuruh Tuhan apa? Tahu itu cerita itu semuanya. Sudah menebar jalan mulai pagi sampai petang. Wow, sudah sore sudah tidak dapat ketemu Yesus menumpang di perahunya. Yesus ngomong jalan tidak jauh sana. Ya,
Terus Yesus bilang apa? Terus, tebarkan jalamu. Petrus bilang apa? Sepanjang malam aku sudah menebarkan jala. Tapi tidak dapat ikan sama sekali. Tapi karena engkau yang menyuruhnya. Saudara tidak yakin ya, coba kita buka aja. Lukas pasal 5 ayat yang ketiga ya. Nanti dikira pendeta ini ngarang-ngarang. Ya, yang naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia, dorong Mario, pindah. Belum selesai, yang 3 ya. Perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, yang kelima, ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Baca sama-sama 2, 3. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini orang beriman, saudaraku. Percaya, taat melakukan perintah Tuhan. Saya beritahu saudaraku, pada waktu itu, Simon itu ahli enggak? Ahli nelayan nih. Nelayan asli. Yesus apa? Ojo lali rek. Yesus tukang kayu. Yang nyuruh tukang kayu. Tebarno jala. Petrus gak ngene. Oh niku kayak ngerti-ngerti yo ae. Lek pletur yo ngerti pletur apa sing dipake. Bahane apa? Butuh gapi, amplase nomor piro ngerti. Tukang kayu, betul enggak? Iki yang nyuruh Yesus ini tukang kayu, nyuruh Petrus. Petrus apa? Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ngomong-ngomong tukang kayu saya jadi ingat saudaraku. Saya ini kan enggak tukang kayu saudaraku ya. Saya kepingin memelitur meja belajar saya, bagus. Tanya saya sama Pak Agung. Pak Agung melitur-melitur kok api, hasilnya api. Saya tanya, kepingin tahu. Dikei yang bahan dari Pak Agung. Ini loh Pak, gampang Pak, ini dipoles pokoknya. Tak pelitur ajur Bapak Ibu. Sampai ake aku. Bukan tukang kayu. Tukang kayu yang asli datang ke rumah saya. Sambil garuk-garuk ini. Wis, iki wis ajur Pak. Enggak tahu Pak ya bisa kembali apa enggak ini ya. Soalnya serat-seratnya sudah habis. Tak amplas padahal sudah paling halus loh. Diamplas sama ini bukan tukang kayu. Ya, diajari sama Pak Agung. Tapi mulai tak telepon terus ya sungkan saya. Masuk tanya, loh Gong, lihat apa ini? Lihat apa ini? Lihat apa? Yo gak enak ya, ndek kerja takok soal tukang kayu terus saya Pak, takok soal melitur meja belajar itu. Ya saya kira saya diem-dieman wis. Saya diem-dieman, saya tidak ngomong sama Pak Agung. Saya akhirnya kontak tukang kayu yang asli. Weh, begitu datang saya senang puji Tuhan, meja belajar kuapi tenan. Karena apa? Ahlinya. Petrus, ahli nelayan, ahli cari ikan. Tapi hari itu tidak datang, tidak dapat apa-apa. Yesus hadir. Sang Firman itu hadir. Berbicara sama Petrus. Tebarkan jalamu. Letakkan perahumu ke lebih dalam. Ayo berlayar lebih dalam lagi. Tebarkan jalamu. Petrus tidak komentar. Petrus berkata, karena kamu yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang ke-6. Apa yang terjadi setelah itu? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Terus ayat yang ke-7. Koyak ini. Lihat. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Jadi Petrus iki ora pelit. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan pelit. Iki kakek berkat, iki apa ya, tak bagi-bagi, tak bagi-bagi. Ya kan, dibagi-bagi. Mereka datang membantunya dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir, loh Lem, Tuhan tuh kalau ngasih, kalau berkati itu loh. Sampai saudara kaget-kaget loh. Lihat, sampai hampir tenggelam. Ini kalau enggak disiapkan Tuhan, iso mati kegegeran.
Perahu ini mau tenggelam, saudaraku. Saudara mau diberkati Tuhan. Amin. Ayo, lakukan cara iman Kristen yang sungguh-sungguh yang Tuhan ajarkan. Amin. Apa tadi yang pertama? Percaya, yakin, lalu pada saat engkau percaya, engkau juga harus melakukan apa? Melakukan apa? Kesetiaan. Yaitu loh, ketaatanmu itu. Taat, lakukan. Ya, 2 contoh ini aja. Banyak contoh saudaraku, banyak. Ya, di Alkitab ini banyak saudaraku. Jadi kalau tahun ini saudara tidak mengalami breakthrough dari Tuhan, saya sedih loh. Ayo, masih tahun baru, Januari, sudah kita mengalami banyak. Ya, saya dengar banyak breakthrough. Adik saya, puji Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan, semuanya jadi baik. Jantungnya yang tinggal 50%, tiba-tiba set, normal semua, bagus. Ginjalnya udah mulai bagus semuanya, bagus. Pak Viko, tiba-tiba masuk, apa namanya itu, budget, targetnya masuk. Dodolan sandal sampai pira puluh miliar, pira? 50. Masuk akal enggak saudaraku? Dodolan sandal 50, lek dodolan besi masuk akal. Ya toh? 50 miliar, bukan 50 juta. 50 miliar, targetnya 50 miliar, tapi Pak Viko melewati 52 miliar. Luar biasa. Ini yang di belakang saya ini Pak Randy, ngalami terobosan ini. Tapi begitu, tambah maju, kelilingan terus. Kemarin baru ke Makassar ya. Hari kemarin Sabtu 1 hari 3 kota. Kok ngerti Pak? Iya ngerti, aku ngrungokke khotbahne. Di Makassar, terus Makassar, Kalimantan, Samarinda, terus ke Balikpapan, Jakarta. Keliling. Ya kan? Sebelumnya sampai ke Thailand. Lu lihat. Sudah melewati target tak? Melewati, malah tambah bosmu malah seneng ya. Kita doakan supaya tahun ini Tuhan jawab dia punya rumah. Amin. Ini tinggal melangkah pergumulan. Saya berdoa namanya Narwastu Mujizat, gereja Narwastu Mujizat. Kita akan terima mujizat-mujizat dari Tuhan kalau hidup kita itu seperti minyak Narwastu yang harum baunya. Amin. Mahal Narwastu itu bagian kita bayar harganya. Baca Alkitab, renungkan, lakukan. Baca Alkitab, ngerti, lakukan. Itu saudaraku, saya percaya kita semuanya akan diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, tidak pernah terlambat. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, pada siang hari ini, siapkan hati kita. Haleluya, Tuhan, aku percaya. Engkau selalu menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan ya. Ini yang Tuhan mau, tinggalkan cara hidup kita yang lama ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana ya Tuhan. Mari saudaraku, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, Kau membayar dosaku
dengan darah-Mu yang mahal ya Tuhan. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, iya Bapa. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama ya Tuhan, yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Saya undang yang bertugas bisa maju ke depan, para diaken. Berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami akan masuk dalam sakramen yang kudus Tuhan pada siang hari ini. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan bertugas. Berkati juga umat-Mu Tuhan akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali, saudara akan dilayani. Haleluya. Saya peringat juga Bu Cynthia. Bu Cynthia ini kurang 1,5 paket saudaraku. Kalau 1,5 paket, ini enggak tahu sekarang apa sudah selesai, sudah masuk target atau enggak. Maka Bu Cynthia akan masuk target juga. Nah, kita bisa saling membantu saudaraku. Bu Cynthia sudah masuk enggak targetnya? Oh sudah. Oh puji Tuhan akhirnya sudah masuk saudaraku. Jadi enggak jadi. Sudah masuk Bu Cynthia. Ya Tuhan tolong kita semuanya, saya berdoa jemaat Narpasti Mujizat semuanya. Tidak ada satupun yang tidak ditolong Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semuanya akan diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Kalau ada dosa, kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Begitu mahal harganya Tuhan menebus kita. Dengan nyawa, dengan tubuh dan darahnya yang terpecah tercurah buat kita. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sudah terima roti dan anggur, silakan saudara bangkit berdiri, kita sama-sama bangkit berdiri. Yang di lantai 2 sudah ya Pak ya? Sudah semua ya? Para diaken sudah lengkap ya? Oh kurang 1 ya, masih nunggu ya. Haleluya. Saya rindu para pria tempat ini bisa jadi diaken. Kita ini kekurangan diaken saudaraku. Maka itu kita selalu harus berdoa untuk para suami supaya semuanya dekat sama Tuhan sungguh-sungguh. Para suami bisa menopang gereja Narpasti Mujizat. Kita juga kekurangan singer saudaraku. Saudara sadarkah kita? Yang singer itu selalu prianya itu cuma Viko, Pak Viko. Pak Viko yang WL, Pak Viko yang singer. Kita kekurangan. Sepertinya nanti ke depan ini kita mesti tes suara masing-masing para diaken. Ya, supaya para diaken ini, bapak-bapak diaken ini bisa jadi singer. Harus hafal lagu-lagu pujian. Kita ini perlu semuanya. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk sakramen kudus pada siang hari ini. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Layakkan kami umat-Mu ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Haleluya. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, umat-Mu yang alami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Oh narakana lalalala masyakana lalalala. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Haleluya, haleluya. Ko naralala masyanduna naralala masy. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami pulang akan membawa berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah iman kami semuanya akan bertumbuh menjadi dewasa Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita naikkan lagu pujian, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, kalahkan setiap musuhmu, musuh kemalasanmu, musuh ketidakpercayaanmu, kalahkan semuanya. Intronya, kalahkan musuh. Nah, menangan. Haleluya. Bisa dikembalikan, ya kan ya. Haleluya, haleluya, amin. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya, amin. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan dan melompat tembok. Haleluya, 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 haleluya. Ku kalahkan musuh. Haleluya, amin, haleluya. Mari kita angkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala yang baik akan terus mengalir dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Percayalah Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan mengangkat engkau naik dan bukan turun. Engkau yang percaya katakan, amin, haleluya.